Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ayu Anggraini dari kelas 10 MIPA 4. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi tolak peluru mulai dari sejarah, ukuran, peralatan, dan teknik-tekniknya. Tolak peluru atau the shot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno. Menurut Homer, pada zaman dahulu tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Catatan sejarah tentang tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian, pada abad ke-16, Raja Henry VII dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Kompetisi yang dilakukan di kalangan masyarakat Inggris saat itu diadakan untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan ketika itu masih terbuat dari batu, bukan logam. Pertandingan pertama yang menggunakan alat seperti tolak peluru masa kini adalah kompetisi yang diadakan pada era pertengahan yang diselenggarakan oleh kalangan militer dan diikuti para prajurit perang. Mereka berlomba melempar bola besi sejauh-jauhnya. Ide tersebut berawal dari kebiasaan para tentara perang yang sering mengadakan lomba melempar cannonball sejauh mungkin. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetisi yang diadakan pada tahun 1866 di Skotlandia. Namun, kejuaraan yang diadakan pada tahun 1866 itu masih bersifat amatir dan menjadi salah satu dari The British Amateur Championship. 30 tahun kemudian barulah tolak peluru diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena, Yunani. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Barry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Karena merupakan cabang olahraga atletik, induk organisasi tolak peluru menjadi satu dengan induk olahraga atletik. International Amateur Athletic Federation atau IAAF adalah wadah olahraga atletik atau termasuk olahraga peluru seluruh dunia. Ukuran yang pertama adalah ukuran lapangan. 1. Lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. 2. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. 3. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Peralatan tolak peluru. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara, yaitu yang pertama adalah alat pengukur, yang kedua bendera, yang ketiga peluit, dan yang terakhir bola peluru. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis, atau polivinil. Yang kedua, ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Ketiga, ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg. Untuk senior putri 4 kg. Untuk junior putra 5 kg. Dan untuk junior putri 3 kg. Pada video ini saya menggunakan peluru sederhana yang terbuat dari koran yang dibentuk bulat
menyerupai bola, lalu ditutup dengan kantong plastik berwarna hitam, kemudian diisolasi. Sebelum masuk pada teknik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memegang peluru yang baik dan benar. Yang pertama adalah kita tentukan tangan mana yang memiliki kekuatan tolakan yang besar. Yang kedua, letakkan peluru di tangan tersebut dengan jari-jari tidak menyentuh satu sama lain. Dan yang terakhir, pegang peluru dengan kuat. Oke, kita masuk kepada teknik. Dalam teknik, yang pertama ada gaya ortodoks atau gaya menyamping. Tekniknya yang pertama yaitu masuk lewat belakang garis sektor. Yang kedua, pegang peluru seperti yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, peluru diangkat dan diletakkan di bawah telinga, di samping leher. Yang keempat, posisi badan menyampingi sektor tolakan. Yang kelima, tangan kiri sebagai penyeimbang. Keenam, kaki dibuka selebar bahu. Ketujuh, tekuk kaki sebelah kanan dan badan dicondongkan ke samping. 8. Dorong peluru sekuat mungkin hingga peluru dapat terlempar jauh. 9. Peluru tidak boleh dilempar, tetapi didorong dengan tangan sekuat-kuatnya. Cara melakukannya seperti ini. Selanjutnya adalah gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Tekniknya adalah yang pertama pegang peluru seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, posisi badan membelakangi garis sektor. Yang ketiga, kaki kanan ditekuk dengan posisi badan tegak namun tetap rileks. Yang keempat, lompat dan kemudian balik badan. 5. Dorong peluru sekuat mungkin hingga peluru dapat terlempar jauh. 6. Berbalik badan ke arah garis sektor dan berjalan keluar garis sektor. Cara melakukannya seperti ini. Pembahasan terakhir adalah 3 kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan tolak peluru. Yang pertama, saat melakukan tolakan, kaki tidak boleh menyentuh garis sektor. Yang kedua, peluru tidak dilempar tetapi didorong atau ditolakkan. Yang ketiga, setelah mendorong peluru, tidak boleh keluar lewat depan garis sektor. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.